Assalamualaikum pemirsa Inspirasi Pagi. Ya, setelah dari KPJ Penang Specialist Hospital, kita bergeser ke Island Hospital nih pemirsa. Namun sebelum ke Island Hospital, kembali kami menjelaskan tentang MHTC yang membawa kami keliling wisata kesehatan di Penang, Malaysia. Indonesia merupakan salah satu pasar yang menjadi target Malaysia Healthcare. Setiap tahunnya, pasien datang dari Jakarta, Surabaya, hingga Kota Medan untuk berobat ke negara tetangga. Dan yang menjadi destinasi paling banyak dikunjungi adalah Malaka, Sarawak, Penang, Selangor, dan Kuala Lumpur. Malaysia Healthcare Travel Council atau MHTC adalah badan pemerintah yang diberikan kepercayaan untuk mengelola pariwisata kesehatan di Malaysia. MHTC didirikan pada 2009 untuk memfasilitasi dan mengembangkan industri pariwisata kesehatan Malaysia, serta menjadikan Malaysia sebagai tujuan utama pariwisata kesehatan di dunia. Setelah mengajak kami ke KPJ Penang Specialist Hospital, kini kami akan berkunjung ke Island Hospital. Nah, seperti apa kira-kira pelayanan dan fasilitas yang dimiliki Island Hospital? Yuk kita lihat. Dan kami pun tiba di Island Hospital. Berbasis di Penang dan didirikan pada tahun 1996 di Malaysia, Island Hospital adalah rumah sakit dengan kapasitas 600 tempat tidur yang membentang di dua sayap, yaitu McAllister dan Peel. Rumah sakit ini diakui sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan terkemuka di Malaysia dengan lebih dari 70 spesialis penuh waktu yang sangat berpengalaman minimal 25 tahun praktik di bidangnya. Dan sebagian besar mereka telah terlatih dan memiliki exposure internasional dalam karir medisnya. Selain itu, Island Hospital juga mempunyai pusat layanan terpadu pasien internasional yang baru atau One Stop Solution International Service Center, yaitu dengan menyediakan pelayanan rencana perjalanan bagi pasien dari luar negara, mulai dari membuat temu janji dengan dokter hingga pengaturan perjalanan menuju ke Penang untuk memperoleh pengobatan dan perawatan. Terdapat beberapa ruangan yang akan saya tunjukkan kepada pemirsa. Yang pertama, lobi Island Hospital. Lobi rumah sakit yang luas dan cantik membuat para pengunjung maupun pasien terasa nyaman. Kemudian Health Screening Department. Chemotherapy Center. Physiotherapy Center yang memiliki alat baru dan canggih, yaitu David, mesin terapi pelatihan AI untuk perawatan muskuloskeletal. Gastroenterology Center. Dan tunnel yang menghubungkan dua gedung rumah sakit Island Hospital.
Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di Island Hospital yang merupakan salah satu layanan kesehatan terkemuka di Malaysia dengan ada lebih dari 70 spesialis yang tersedia. Nah, rumah sakit ini didirikan pada tahun 1996 dengan berkapasitas 600 tempat tidur. Wow, nah saya jadi penasaran nih pemirsa, kira-kira layanan, fasilitas, dan juga apa saja yang ada di rumah sakit Island ini. Langsung aja kita masuk. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Datuk Dr. Malik Mumtaz, spesialis penyakit dalam dan endokrinologi dari Island Hospital. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Dokter? Saya kabar baik, terima kasih. Baik ya, dokter ya. Baik. Nah, ini ada yang pengen sekali saya tanyakan nih, dokter. Kira-kira apa sih yang membuat Island Hospital ini menjadi pilihan utama bagi para pasien, khususnya pasien asing? Okey, terutama sekali, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi saya ingin menyatakan bahawa saya rasa bukan Island Hospital saja. Penang itu membawa sesuatu gambaran yang baik kepada pasien. So ramai yang suka datang ke Penang kerana makanannya enak, kos hidup tidak tinggi, mereka Grab tidak mahal, mereka boleh pergi ke pantai dan sebanyak yang boleh dilakukan di Penang. So ramai yang suka datang ke Penang dan sambil datang ke Penang untuk holiday, mereka juga datang untuk jadi medical tourist. Berobat juga. Okay, berobat juga. Okay, so kenapa mereka datang ke Island Hospital? Now, Island Hospital ini saya rasa saya sudah bekerja di sini selama hampir 20 tahun. 20 tahun. Dan saya makin lama makin lihat ramai warga Indonesia datang ke sini untuk pengobatan. Dan mereka actually dari awal sampai sekarang, kebanyakan pasien yang ada pada awal masih datang ke sini. So mereka sudah anggapkan tempat ini sebagai macam rumah keluarga. Rumah keluarga. So mereka kenal kita dan kalau ada masalah apa-apa mereka boleh telefon, email. Jadi itu saya rasa sesuatu yang unik pada hospital ini. Kerana interaksi di antara rumah sakit, kemudahan berkonsultasi begitu ya, Dok? Ya, bukan soal kemudahan aja. Saya rasa di sini ramai yang dokter di sini berinteraksi. So kalau mereka ada masalah, mereka tidak perlu naik pesawat dan datang ke sini. Mereka mungkin boleh email atau telefon dan sebagainya. So itu saya rasa sesuatu yang beda daripada rumah sakit yang lain. Kedua, saya rasa kebanyakan kita tahu kita punya batas. Jadi saya terasa amat terharu kerana saya ada 55 teman sejawat yang bisa bantu saya kalau saya tidak tahu atau ada sesuatu yang berlaku. Jadi backup saya kuat. Dan teman-teman saya juga mereka adalah spesialis yang sudah bekerja lama di rumah sakit ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berlaku atau saya perlu bantuan, mereka sedia membantu tanpa memikirkan apa-apa. Mereka langsung akan membantu. Dan saya rasa kalau saya seseorang pasien itu penting kerana saya tahu dan saya yakin bahawa saya akan menerima pengobatan yang paling baik dari doktor dan rakan-rakannya. Apalagi teman-teman saya yang saya mengharapkan ahli bedah, doktor radiologi, doktor dari laboratorium dan sebagainya, semuanya ahli dalam bidang mereka. So mereka boleh bisa membantu saya mendapatkan diagnosa yang tepat, diagnosa dengan cepat, dan sekaligus juga kalau mereka perlu operasi dan sebagainya, kita boleh lakukan semua itu dengan cepat. Laboratorium kita saya rasa antara yang terbaik, dan kalau saya perlu lakukan katalah memeriksa hormon atau sebagainya, saya boleh memeriksa darahnya pagi dan jam 2 saya sudah boleh dapat hasilnya dan secepat itu, yes. Dan ini semua berbeza daripada kebanyakan rumah sakit yang lain. So kerana kebanyakan perkara boleh dilakukan dengan cepat, kerana kita sudah biasa mengobati pasien daripada luar negara, semuanya harus cepat. Kerana kalau pasien tidak ada waktu, jadi ini dilakukan dengan cepat supaya diagnosanya cepat, pengobatan cepat dan pasien boleh pulang secepatnya. Baik, fasilitas dan layanan utama yang ada di Island Hospital ini apa? Saya rasa itu yang memberi kita menjadikan kita lebih luar biasa daripada yang lain. So pelayanan cepat dan semua ini dilakukan dengan cepat dan baik. Baik. Banyak nggak sih, Dok, orang Indonesia yang ke sini untuk berobat? Ramai sekali orang Indonesia. Saya boleh katakan
Kalau Anda lihat saya punya list hari ini, mungkin ada lebih daripada 60% hari ini Oke. adalah orang daripada Indonesia, dan ini bukan hanya kasus baru ya. So kebanyakan pasien yang datang untuk kontrol, untuk datang berulang, mereka sekarang ini akan referensi kepada teman mereka dan teman mereka akan referensi. So kebanyakan pasien yang datang ke sini adalah apa yang kita kata word of mouth. Mereka sudah mengenali saya kepada dan hospital ini, ke rumah sakit ini kepada teman-teman mereka. So saya rasa marketing activities penting, tapi dari segi marketing, pasien yang melakukan marketing untuk kita. Yes. Oke. Terima kasih dokter sudah. Saya mohon maaf nih udah ganggu waktunya. Saya mau keliling-keliling lagi di Allen Hospital. Terima kasih. Nah, pemirsa, itu tadi interview saya dengan Datuk Dr. Malik Mumtaz mengenai kenapa sih Allen Hospital menjadi pilihan utama bagi para pasien, khususnya pasien asing. Saya akan kembali mau keliling-keliling lagi nih di Allen Hospital. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih. Experiencing true care is what we need when it comes to our health and of those we love. True care ensures everything goes well and stays well. It's about sharing our heartfelt emotions and turning them into action. True care comes across as gestures that matter. It provides assurance that is inherent and feels absolutely natural. True care is about reaching out and reaching in. It's the warmth of home wherever you are. It is a language everyone can understand. True care is not limited by geographical borders. It can be enjoyed by any age and gender. No matter who you are or where you're from, choose Malaysia for your health so that you too can experience true care in our well-designed navigation, in our well-planned medical tour itinerary, in our well-equipped state-of-the-art facilities, in our well-structured fee system, and our well-skilled experts and medics. Experience true care
Experience Malaysia Healthcare. Nah, ini dia ruangan perawatan onkologi di Island Hospital. Tak hanya fasilitas lengkap, alat-alatnya juga canggih ya pemirsa. Ada pelakon ke pasien. Mau nih. Konsultasi aja. Onkologi adalah sebuah cabang dari ilmu kedokteran yang berfokus atau memiliki spesialisasi pada penyakit kanker. Ilmu onkologi sendiri mempelajari mengenai bagaimana cara mendiagnosa, mengobati, merawat, hingga cara pencegahan penyakit kanker tersebut. Ilmu onkologi tidak hanya terdiri dari satu bagian besar saja, namun masih ada beberapa bagian kecil lainnya. Ibu punya kanker ada paru, lebih akurat daripada CT scan ataupun ronsen yang biasa. Ini ibu, inilah PET CT scan, so ini lebih akurat banding dengan CT scan biasa. Seseorang yang memiliki ilmu onkologi atau bekerja dalam bidang onkologi disebut sebagai dokter spesialis onkologi atau onkolog. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tanya-tanya langsung dengan ahlinya. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Ang Teck Suan dari Island Hospital. Beliau merupakan dokter spesialis onkologi nih. Nah, agar pemirsa di rumah lebih mengenal tentang Dr. Ang Teck Suan, saya akan bertanya terlebih dahulu. Selamat pagi, apa kabar, dokter? Selamat pagi, kabar baik. Kabar baik ya, dokter. Ya. Dokter, ini kan biar pemirsa di rumah lebih mengenal dokter lagi. Mungkin dokter bisa cerita mengenai background dokter selaku spesialis onkologi. Saya Dr. Ang, saya adalah spesialis onkologi. So, saya dapatkan basic dan postgrad saya daripada UC Malaya. Saya melanjutkan knowledge dalam genetik daripada Stanford dan saya enhance my radiation skill dekat Korea, Taiwan, USA dan Amerika Syarikat. Nah, dokter ini kan seorang dokter spesialis onkologi. Biasanya menangani penyakit yang seperti apa saja nih, dokter? Okey. Biasanya sebab kami tak tahu penyakit kanker yang paling sering kami temui ialah payu, breast cancer and also lung cancer. Kanker payudara. Ya, dan usus kan. Nah, biasanya kebanyakan keluhan dari khususnya pasien Indonesia seperti apa, dokter? Sebab kami tak tahu kebanyakan statistik daripada Indonesia, kebanyakan pasien daripada Indonesia dia datang dengan stadium yang lebih maju, stadium ketiga dan keempat. Kebanyakan datang untuk bahagian usus dan breast dan also paru kanker. Nah, biasanya layanan utama dari penyakit onkologi tersendiri itu seperti apa, dokter, di Island Hospital ini? Okay. Dua bidang saya boleh bagi perawatan. Ada membagi rawatan dari segi kemoterapi, imunoterapi, targeted therapy dan hormonoterapi untuk semua jenis kanker daripada kepala sampai usus dan bahagian cervix. Selain daripada itu, saya pun bisa bagikan rawatan sinar yang biasa daripada air mati yang lebih maju lah stereotactic radiation. Itu lebih focal dan dosis yang lebih tinggi. Nah, dokter, kira-kira apa nih bedanya mungkin ya, bedanya dari
rumah sakit lain mengenai layanan onkologi di Island Hospital ini? Saya rasa dengan perkembangan terbaru di rumah sakit Island, kami yakin akan memberikan anda perawatan yang kanker yang canggih dan mutakhir. Saya baikkan daripada perubatan yang dipersonalisasikan atau rawatan radioterapi dengan akurasi sub-milimeter. Nah, dokter mungkin bisa ke pemirsa di rumah nih, warga negara Indonesia mungkin masih bingung mau berobat penyakit kanker, kemana dokter bisa kasih pesan kepada mereka? Jangan bingung, jangan risau. Boleh datang ke sini, kami boleh bicara, mendapatkan siasatan tes dan rawatan selanjutnya di dekat sini. So kami bertemu lagi. Ya, oke. Terima kasih, dokter. Pemirsa, itu tadi penjelasan mengenai layanan onkologi di Island Hospital bersama Dr. Ang Teck Suan. Terima kasih dokter sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Dan saya akan mau berkunjung lagi nih, mau keliling-keliling lagi di Island Hospital, tetap di Inspirasi Pagi TV One. Experiencing true care is what we need when it comes to our health and of those we love. True care ensures everything goes well and stays well. It's about sharing our heartfelt emotions and turning them into action. True care comes across as gestures that matter. It provides assurance that is inherent and feels absolutely natural. True care is about reaching out and reaching in. It's the warmth of home wherever you are. It is a language everyone can understand. True care is not limited by geographical borders. It can be enjoyed by any age and gender. No matter who you are or where you're from, choose Malaysia for your health so that you too can experience true care in our well-designed navigation, in our well-planned medical tour itinerary, in our well-equipped state-of-the-art facilities, in our well-structured fee system, and our well-skilled experts and medics.
Experience true care. Experience Malaysia Healthcare. Nah, pemirsa, sekarang saya akan berbincang-bincang lagi dengan dokter di Island Hospital. Sudah ada Dr. Eng Chibah di sini, spesialis ahli bedah kardiotorasik. Apa kabar, dokter? Kabar baik. Kabar baik ya, dokter ya. Gimana hari ini, dokter? Banyak nggak pasien yang berobat? Iya, ada juga. Ada ya. Biasanya kalau dokter dalam satu hari itu bisa menangani berapa pasien, dok? Kalau pesakit luar aja mungkin dalam 5 macam tu. Dan kalau operasi biasanya dalam 1 minggu 1-2 kali yang operasi yang besar lah. Kalau yang kecil itu mungkin 3-4 kali dalam 1 minggu. Operasi yang besar itu seperti apa biasanya, dok, penyakitnya? Kebanyakan operasi jantung, terutama sekali operasi bypass coronary. Kebanyakan pesakit itu pembuluh darah ke jantung itu suruh tersumbat. Jadi itulah yang kita buat banyak sekali lah. Nah, untuk operasi kecilnya itu biasanya seperti apa, dok? Penyakit jantung yang diderita oleh para pasien? Ya, kebanyakan pasien itu akan mengalami sakit jantung, sakit dada. Adapun yang kesusahan napas. Jadi, tapi kebanyakan kita perlu buat ujian yang lebih teliti lagi lah. Terutama sekali gambar X-ray angiogram. Dari situ kita baru tahu dengan teliti lagi apakah kesumbatan, apa teruk, perlu buat pembedahan ataupun satu lagi buat pasang ring lah. Dan sekarang kebanyakan pesakit pergi buat pasang ring. Ya, tetapi kalaulah penyakit itu terlalu parah, maknanya sudah banyak tempat yang tak bagus, biasanya kita nasihatkan lebih elok untuk jangka masa panjang, kita buat operasi bypass. Itu kalau memang sudah menjalar ke bagian-bagian lain ya, dok ya? Ya, tapi kebanyakan jantung yang penting sekali lah. Walaupun saluran darah yang di badan tapak yang lain boleh jadi masalah juga. Jadi kadang-kali saya perlu buat operasi itu. Kalaulah pesakit itu yang kaki pembuluh darah suruh kesumbatan, kadang-kali kita buat operasi bypass juga. Baik, dokter. Nah, kira-kira layanan dan mungkin fasilitas seperti apa yang dokter bisa berikan terutama di Island Hospital ini bagi para pasien penyakit jantung? Ya, kita biasa buat yang operasi yang perlu lah. Tapi yang special sekali bagi kita buat operasi yang cara invasif minimal. Maknanya kita gunakan potongan lubang yang kecil sekali. Yang penting sekali untuk penyakit jantung yang ada pembuluh darah rosak lah. Jadi coronary bypass tu kita boleh, yang kalau biasanya kita gunakan potongan yang besar di sini, lebih pun kita gunakan mesin paru jantung. Tapi cara yang baru kita gunakan lubang yang kecil saja dari sebelah kiri tak ada potong di sini lagi itu dari sini kita boleh buat yang operasi ini dengan menggunakan saluran darah dari dinding dada sahaja. Kita tak perlu gunakan mesin paru-paru dan jantung, lagipun tak perlu gunakan vena di kaki, maknanya tak ada potongan di kaki ataupun tangan. Jadi cara ini yang lebih bagus sekali, lebih advance, lebih efektif, lagipun kerana lukanya kecil, jadi lebih nyaman untuk pasien. Pemulihan pun lebih cepat lagi, lebih pantas lagi. Mungkin dalam 3-4 hari sudah boleh keluar dari rumah sakit. Kalaulah sakit itu perlu pergi balik kerja lagi, mungkin dalam 10 hari 2 minggu saja sudah biasa. Kalau banding dengan operasi konvensional, kebanyakan perlukan mungkin 1 bulan sampai 2 bulan sebulan. Lebih lama lagi lah. Jadi itulah yang kita buat ini, yang jarang dibuat di sini lah. Baik, dok. Nah, kira-kira untuk pasien Indonesia banyak nggak sih, dok, yang berobat ke sini untuk keluhan penyakit jantung? Ya, banyak juga. Jadi saya pikir di Island Hospital ini kita terdapat
ramai sekali dari Indonesia. Dia datang ke Sukarno sini, jadi kita pun sudah dapat pengalaman yang banyak lah menjaga pesakit dari Indonesia. Dan biasanya keluhan mereka secara spesifik tuh apa dok untuk penyakit jantungnya dari Indonesia? Ya, kebanyakan lepas kita buat itu. Tetapi karena kebanyakan kita nasihatkan kalau lepas operasi, kalau sudah boleh keluar dari rumah sakit, kebanyakan kita nasihatkan duduk di sini mungkin dalam 5 hari macam itu aja. Lepas tu datang cek sekali sebelum pulang ke Indonesia lah. Lepas itu dia orang kalau perlu lewat sikit datang cek lagi. Jadi itu sudah biasa lah. Baik, nah ada tidak dok semacam mungkin alat yang canggih di sini dalam pengobatan penyakit jantung yang memang menjadi salah satu penawaran utama untuk rumah sakit Island Hospital ini? Ya, ini memang kita yang operasi itu yang baru, yang baru sekali. Lagipun lain-lain pasang ring yang berjenis tidak digunakan lah. Satu lagi alat yang baru pun itu untuk memuat X-ray. Gambar jantung, kita ada satu scan, CT scan yang kuat sekali. Jadi kita dapat boleh mengambil gambar saluran jantung, saluran darah jantung. Tak perlu buat kateter aja lah. Kita suntik sedikit saja. Lepas tu buat scan CT. Dari sini kita boleh nampak apakah masalah dalam itu. Jadi CT kita panggil CT angiogram lah. Lebih selamat kalau bandingkan alat yang lama. Ya, lebih selamat lah. Jadi kita cara yang lebih teliti pun. Itulah satu-satu yang kita untuk jantung yang sesuai lah. Baik dok, ini terakhir nih mungkin apa sih membedakan layanan jantung di Island Hospital ini dengan rumah sakit lain? Itu sekarang kita sedang menambah usaha kita. Jadi kita ada tambah doktor-doktor di sini. Tapi yang penting sekali kita ada yang pembedahan yang lebih advance, lebih bagus, lebih kekurangan kepotongan untuk jantung, lebih nyaman untuk jantung. Jadi kita harap macam itu pesakit lebih bagus lagi lah. Baik, terima kasih Dr. Eng Jiba, sangat luar biasa sekali pemirsa, banyak sekali layanan-layanan, fasilitas dan juga metode baru dalam pengobatan jantung dan juga alat-alat yang canggih di Island Hospital ini untuk penyakit jantung. Untuk itu saya sudah selesai nih berbincang dengan Dr. Eng Jiba. Terima kasih dokter sudah memberikan informasi yang penting sekali kepada saya mengenai penyakit jantung. Saya akan lanjut lagi nih dokter, mau keliling-keliling lagi di Highland Hospital ini untuk melihat apa saja layanan dan fasilitas yang tersedia di Highland Hospital ini. Terima kasih dokter. Sama-sama. Oke. Nah, ini dia pemirsa, ruangan CT scan khusus jantung. Wah, alat-alat yang digunakan merupakan teknologi terbaru ya pemirsa. Keren. Seperti apa cara kerjanya? Yuk kita lihat. Just that produced by this machine. See over here. From a slide, is that the operator control the machine. Okay, operator control the machine, and see, this is actually the how we scan the heart. How we scan the heart, and from here we recon images into 3D. Dekat 3D. Yeah. Dekat on 3D ya. Yeah, this actually the actual scan is actually here. The actual scan is like this only. But from here we recon it into 3D. Heart. Why? So we have to inject a dye inside. So that's why for a normal tissue without any dye is like black. So those that with the dye is actually contrast, so it become white. This is the one that this machine inject the dye inside the heart. Nah pemirsa, luar biasa sekali kan layanan dan juga fasilitas yang tersedia di Island Hospital ini. Untuk itu berakhir sudah wisata kesehatan saya di Penang. Saya sudah ke rumah sakit
PJ, Penang Specialist Hospital, dan hari ini saya juga udah berkunjung ke Island Hospital di Penang, Malaysia. Dan sekarang saya mau keliling-keliling lagi di Penang, mau belanja oleh-oleh untuk saudara saya di rumah. Untuk itu, ikuti saya lagi. Sebelum berbelanja oleh-oleh, kayaknya saya pengen minum yang segar-segar dulu nih pemirsa. Katanya sih di Penang ada es yang cukup terkenal dan legendaris. Wah, ini dia nih pemirsa, ais tingkap. Namanya unik ya. Tingkap artinya jendela. Konon katanya dahulu kala penjual yang menjual es di belakang atau tingkap atau jendela. Dan pembeli yang membeli es dari penjual jendela mengatakan es tingkap. Dan kemudian nama es ini menjadi terkenal hingga sekarang. Segar dan menggoda sekali ya pemirsa. Nah, di sini juga ada penjual manisan yang terkenal dan legendaris nih. Bahkan telah menjadi salah satu kuliner yang tak boleh Anda lewatkan jika ke Penang. Jeruk madu Pak Ali. Di toko ini Anda bisa membeli berbagai macam manisan buah-buahan yang dapat menggoyang lidah Anda dan membuat Anda ketagihan. Saya pun membeli beberapa manisan dan makanan-makanan khas lainnya. Wah, saya jadi bingung nih. Semuanya kelihatan enak-enak nih pemirsa. Hehehe. Oke, tak lupa saya pun berbelanja pakaian dan pernak-pernik oleh-oleh lainnya untuk diberikan kepada keluarga di rumah. Karena lokasi pedagang ais tingkap dan jeruk madu Pak Ali tak jauh dari pasar Chaurasta, saya pun tak perlu jauh-jauh untuk berbelanja oleh-oleh lainnya. Kayaknya sudah cukup nih pemirsa. Waktunya pulang. Nah pemirsa, ke Penang, Malaysia bukan hanya untuk Anda yang sedang sakit dan pergi untuk perobatan. Namun, berwisata juga menjadi salah satu pilihan bagi Anda untuk menghilangkan penat dan juga meningkatkan imunitas tubuh agar tetap sehat. Nah pemirsa, berakhir sudah perjalanan saya di Penang, Malaysia untuk berwisata kesehatan. Saya sudah berkunjung ke berbagai lokasi wisata dan juga beberapa rumah sakit untuk melihat seperti apa layanan kesehatan yang mereka berikan. Dan saya juga udah berbelanja oleh-oleh nih di sini. Untuk itu saya Nopri Afandi pamit undur diri. Saya mau balik lagi ke Indonesia dan sampai jumpa.